Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu kedudukan sistem informasi geografis dengan disiplin ilmu lain. Sistem informasi geografis merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, dan perencanaan kota informatika. Kemudian, sistem informasi geografis terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, informasi. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan yang ketiga, geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Dan pengertian sistem informasi geografis secara umum atau Geographic Information System merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Selanjutnya ada 10 konsep dasar esensial geografi, diantaranya yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Selanjutnya ada pendekatan geografi, dibagi atas menjadi 3, yaitu pendekatan ruang, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Nah, apa sih itu pendekatan ruang? Pendekatan ruang adalah suatu kajian terhadap fenomena geosfer dengan menekankan pada eksistensi utama pada ruang, dan contohnya adalah banjir yang melanda DKI Jakarta menyebar ke daerah sekitarnya seperti Bogor dan Bekasi. Kemudian, pendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik maupun sosial, ekonomi, kulturnya. Contoh dari pendekatan ekologi yaitu manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. Dan yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah merupakan cara melihat sebuah gejala sebagai melihat kondisi beberapa ruang atau wilayah yang terkait. Sebagai contohnya, setiap tahun wilayah Jakarta dan sekitarnya pasti dilanda banjir saat puncak musim hujan tiba. Selanjutnya, prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. A. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. B. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. C. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Dan D. Korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Selanjutnya, komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografis. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, PDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Kemudian PDU, Visual Display Unit, komponen-komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Selanjutnya, disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Dan tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Kemudian digitizer,
alat untuk mengubah data tertulis menjadi data digital atau digitasi. Kemudian printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Selanjutnya plotter, berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software itu komponen SIG yang berupa program-program mendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Dan yang terakhir adalah manusia atau user brainware. Manusia sebagai pengguna atau brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses untuk atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian, tahapan-tahapan kerja SIG. Sebagai sebuah sistem, tahapan kerja SIG meliputi tahap masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukan input atau tahanan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data. Kita harus menyiapkan dulu data-data yang akan diinput di sistem SIG. Data-data tersebut bersumber dari data penginapan. Yang kedua, proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada dua jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG. Yang keempat, tahapan keluaran atau output. Nah, kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data sistem informasi geografis meliputi 1. Analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data ke ruangan atau spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua, analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpah tindih 2 atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga, analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis dan titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya. Dan yang kelima, analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, manfaat dari SIG. SIG memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu 1. Untuk inventarisasi sumber daya alam. Singkatnya, manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam atau SDA adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan, potensial, dan lahan kritis. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Yang keempat, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Selanjutnya, untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Yang kedua, SIG untuk perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bis dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Yang ketiga, SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Seluruhnya juga menggunakan SIG. Yang keempat, SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang kelima, SIG untuk mitigasi bencana. SIG dalam mitigasi bencana dapat untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis sumber data, terbagi atas 3, yaitu data lapangan. Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung, seperti misalnya pH tanah, salinitas air, curah hujan, jenis tanah, dan sebagainya. Yang kedua, data peta. Informasi yang lebih terekam pada peta kertas atau film dikonversikan ke dalam bentuk digital, misalnya peta geologi, peta tanah, dan sebagainya. Apabila data sudah terekam dalam bentuk peta, tidak lagi diperlukan data lapangan, kecuali untuk mengecek kebenarannya. Yang ketiga, data citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang berupa foto udara atau radar dapat diinterpretasi terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk digital. Sementara itu, citra yang diperoleh dari satelit yang sudah dalam bentuk digital dapat langsung digunakan setelah diadakan koreksi seperlunya. Kemudian, apa sih itu peta analog, penginderaan jauh, dan data hasil pengukuran lapangan? Peta analog atau antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, yaitu peta dalam wujud cetak. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Kemungkinan mulia hadir referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Selanjutnya, penginderaan jauh atau inderaja adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Data hasil pengukuran lapangan adalah data lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan data atribut. Contohnya, batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusaha hutan, dan lain-lain. Kemudian, manfaat SIG atau sistem informasi geografis di berbagai bidang. Contohnya di berbagai bidang sumber daya alam. Yang satu, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Ketiga, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang keempat, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang kelima, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Yang keenam, rehabilitasi dan konservasi lahan. Manfaat SIG yang kedua bagi pengawasan daerah bencana alam. Memantau luas wilayah bencana alam. 1. Pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. 2. Menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. 3. Penentuan tingkat bahaya erosi. Keempat, prediksi ketinggian banjir. Dan yang kelima, prediksi tingkat kekeringan. Dan manfaat SIG yang terakhir adalah bagi bidang sosial.
1. Mengetahui potensi dan persebaran penduduk. 2. Mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Yang ketiga, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang kelima, untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Demikian itulah hasil presentasi saya tentang materi sistem informasi geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.